Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah wa sekalian, di pagi hari ini kita bisa kembali berjumpa dalam kajian rutin yang online. Melanjutkan kajian usul tafsir dari Muqaddimah Tafsir At-Tasil ya Ibnu Juzai rahimahullahu taala. Sebelumnya kita membahas tentang Muqaddimah atau usul tafsir. Jadi Muqaddimah tafsirnya Ibnu Juzai ini bisa menjadi ilmu tersendiri ya, yaitu ilmu usul tafsir. Yaitu Al-Babul Asyir ya, tentang fasohah dan balaghah. Terakhir sampai yang ketujuh. Jadi di sini beliau menyajikan poin-poin ya dalam ilmu balaghah. Tidak semua ya, beliau hanya memilih beberapa poin saja. Ada 22 macam, tapi beliau menyajikannya secara ringkas. Tentu kalau ingin lebih dalamnya, ini dipelajari secara khusus ya dalam ilmu balaghah. Yang ke-8 ya, as-saminu yang ke-8, al-muqabalah. Jadi ada yang disebut dengan muqabalah. Wa huwa antajma'a baina syai'aini, yaitu kamu mengumpulkan antara dua perkara, fasaidan ya atau lebih, summa tuqabiluhuma, kemudian membandingkan keduanya, biasyain ukhor, dengan sesuatu yang lain. Nah, ini disebut muqabalah, jadi perbandingan ya. Bedanya apa dengan yang sebelumnya, tibak? Kalau tibak itu yang berlawanannya cuma satu ya, satu kata dengan satu kata. Ya, misalnya apa? Antara walaili wan nahar misalnya, malam dan siang, wasyafi'i wal watri ya, yang genap dan yang ganjil gitu. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Yang berlawanannya hanya satu saja. Al awal wal akhir ya, akhir di berlawanan dengan awal, lalu zahir wal batin. Batin berlawanan dengan zahir. Kalau itu tibak ya. Kalau muqabalah itu minimal dua kata yang berlawanannya. Jadi disebut dua kata, lalu setelah itu minimal ya dua kata, setelah itu disebutkan yang berlawanannya. Misalnya wa annahu huwallazi adhaka wa abka ya. Kalau itu tibak ya. Kalau muqabalah contohnya wa yuhil apa? Yuhilu lahumut thayyibat ya, wa yuharrimu alaihimul khaba'ith misalnya. Menghalalkan bagi mereka thayyibat ya. Itu ada tiga kata ya sebetulnya yang berlawanannya itu. Menghalalkan bagi kalian yang baik-baik. Jadi menghalalkan ya bagi kalian lahum yang baik-baik. Lalu setelah itu disebutkan lawannya masing-masing. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Wa yuharrimu lawan dari yuhilu. Ya kan? Alaihim bisa dianggap lawan dari lahum. Jadi di situ antara huruf ala dan la itu bisa berlawanan ya maknanya. Kemudian khaba'is lawan dari thayyibat ya. Khaba'is lawan dari thayyibat. Ya, jadi itu yang disebut dengan muqabalah.
Kemudian musyakalah. Atasi musyakalah yang ke-9 musyakalah. Wahia an tadhkura syai'a bilabzi ghairihi liuku'ihi fi suhbati. Ya, syakalah itu kamu menyebutkan apa? Sesuatu dengan lafaz yang lainnya karena ia ada bersamanya. Ya, ada menyertainya. Ya, syakalah itu misalnya ketika menyebutkan wa makaru misalnya wa makarullah, mereka membuat makar ya. Makar itu kan maknanya membuat rencana jahat ya. Mereka membuat makar. Ya, dan Allah membuat makar terhadap mereka. Nah, ini kan secara asal tidak mungkin sifat ini apa? Ditetapkan kepada Allah ya. Karena itu hal yang negatif. Nah, di sini menyebutkan kata wa makarullahnya tidak dalam makna hakiki, tapi dia musyakalah ya. Jadi maksudnya ketika disebutkan mereka membuat makar dan Allah membuat makar, maksudnya membalas makar mereka. Ya, membalas makar mereka. Nah, ini saya kira yang disepakati ya oleh para ulama untuk hal-hal yang sudah jelas terkesan negatif ya, sifatnya negatif, tidak disematkan kepada Allah secara hakiki. Ya, hanya perbedaan mereka itu apakah makna ya, kepada musyakalah itu hakiki atau majazi ya. Perbedaan istilah ya, secara makna sebetulnya disepakati. Ya, al-asyir yang ke-10 ya at-tardid. Ya, mengembalikan. Rodu awalil kalam ala akhiri ya, mengembalikan awal perkataan kepada akhirnya ya. Ya, jadi ini maksudnya atau mengulang ya. Tadi di sini maksudnya mengulang. Radu awal kalam ala akhiri. Oh, yang pertama kepada yang akhirnya wa yusam fi syairi, dan dalam syair dinamakan radul azzi ala sadri. Ya. Yaitu misalnya an yu'alikul mutakalim atau min kalam bimana thumma yarudduha bi ainiha wa yu'aliku bima'nan akhar. Misalnya hatta nu'ta mislama utiya. Apa ya? Jadi mengulang misalnya huruf ma'ani hatta nu'ta mislama utiya. Ya, atau bukan huruf ma'ani di sini misalnya fiil ya, kata fiil nu'ta ya dengan utiya itu sama, cuman maknanya berbeda. Ya, jadi mengulang lafaz ya, tapi maknanya berbeda. Ya.
Contoh lain, walakin aktsarun nas la ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui. Nah, itu kan ya'lamun ya, tidak mengetahui. Ya, ya'lamuna mereka mengetahui. Itu diulang. Cuman maknanya beda kalau yang sebelumnya tidak mengetahui tentang apa kebenaran mungkin ya. Sedangkan yang kedua mereka mengetahui yang nampak dari kehidupan dunia ya, yang mereka tahu hanya material saja ya, materialisme. Jadi mengulang lafaz tapi maknanya beda. Itu tardid ya. Kemudian luzum malayal jam, melazimkan sesuatu yang tidak lazim ya. Misalnya wahwa antal tazima qabla harfi rawi harfan ahor wa kadzalika inda ru'usil ayat. Ya, yaitu apa namanya engkau mendatangkan ya atau melazimkan sebelum huruf rawi harfan ahor huruf yang lain. Ya, apalagi nanti lewat dulu ya. Kemudian asani asyar yang ke-12 al-qalbu wa huwa an yakuna al-kalam yasluhu ibtida qiraatihi min awalihi wa akhirihi. Ya, al-qalbu itu membalik ya, membalikan yaitu perkataan yang cocok di awal pembacaan ya dari awal dan akhirnya. Contoh ada auta kisu kalimati fataqadal muakhir minha wa tuakhirul muqaddam. Ya, jadi ini maksudnya membalik ya huruf-hurufnya ya. Misalnya ada gitu ya dibalik ya. Kemudian asalis asyar yang yang ke-13 at-taqsim. Wa huwa an taqsimal madhkur ila anwa'ihi au ajzaihi. Yaitu kamu membagi yang disebutkan kepada beberapa macam ya atau beberapa bagiannya ya. Eh, Lalu kemudian menyebutkan hukumnya ya, hukumnya yang sama ya. Misalnya al-malu wal banun ya, zinatul hayati dunya. Menyebutkan beberapa macam ya, al-malu satu, al-malu dua, wal banun ya, anak-anak. Lalu menyebutkan hukumnya yang sama ya, zinatul hayati dunya. Perhiasan dunia. Ya, itu namanya at-taqsim ya. Jadi menyebutkan beberapa hal lalu menyebutkan hukumnya yang sama. Arabi asyar yang ke-15 at-tatmim wa huwa an tazida fil kalam ma yu'adihu aw yu'akkiduhu. Yaitu engkau menambah dalam perkataan yang memperjelasnya atau menguatkannya wa in kana mustaqilan duna hadhihi ziyadah. Ya, walaupun dia itu menyendiri ya artinya sudah bisa dipahami tanpa tambahan ini. Gitu ya. Jadi dia hanya pelengkap saja. Pelengkap kalaupun tanpa kata yang itu atau kalimat yang itu sudah bisa apa namanya dipahami gitu ya. Penyempurna ya tatmim itu.
Kemudian misalnya dalam ayat man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Nah, kata wa huwa mu'minun itu bisa disebut tatmim ya. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata wa huwa mu'minunnya itu. Kemudian al-khamis asyar yang ke-15 at-tikror ya, pengulangan. Wa huwa anta doa zahir mau di al-mudmar. Itu kamu menyimpan ya atau meletakkan menyebutkan eh, zahir ya di tempat yang domir ya. Ini anak anduk nek apa fatukarirul kalimah ala wajib takzim, kamu mengulanginya ya untuk eh, me, memuliakan, mengagungkan atau tahwil, menganggapnya besar. Au limadhil madkur atau untuk menyebut yang untuk memuji yang disebut au dzammihi ya atau bahkan mencelaknya au lil bayan atau untuk memperjelas. Jadi menyebutkan yang zahir sebetulnya bisa dengan dobir gitu, tapi disebutkan lagi yang zahirnya. Ya, itu banyak di Al-Qur'an. Ya, eh, misalnya dalam surat An-Nas ya, itu kan Qul a'udzu birabbin nas ya, malikin nas. Itu kan nasnya diulang lagi walaupun sebetulnya bisa pakai domir ya. Itu ya, apa namanya? Qul a'udzu birabbin nas malikihim gitu. Ilahihim. Tapi kemudian disebutkan lagi yang zahirnya itu. Itu punya tujuan tertentu. Baik untuk memuliakan, memberikan perhatian ya yang lebih, menyebutkan yang zahir di tempat yang domir. Kemudian asyar yang ke-16 at-tahakkum ya wa ihrajul kalam al muqtadahu, mengeluarkan perkataan dari tuntutannya istihzaan bil muhatab, untuk melecehkan ya, mempermainkan kepada muhatab ya yang diajak bicara, au bil muhbar anhu atau dengan sesuatu yang dikabarkan, kril bisyara fi maudi'in nazarah, seperti menyebutkan kabar gembira pada tempat memberi peringatan. Ya, jadi untuk melecehkan misalnya fadzukul azab gitu ya. Rasakanlah itu. Zuku itu kan merasakan, menikmati ya. Nikmatilah siksaan itu, ya kan? Atau misalnya fabashirhum bi azabin alim. Fabashirhum itu kan beri kabar gembira, ya, kabar gembira dengan azab yang pedih. Ini untuk melecehkan, untuk ya melecehkan sebagai balasannya ya. Kabar gembira itu kan dengan sesuatu yang baik gitu. Ya, secara hakiki kan dia digunakan misalnya beri kabar gembira dengan ampunan, dengan surga gitu ya. Tapi ini digunakan untuk azab yang pedih. Ya, ini sebenarnya tahakum. Ya, sama misalnya dengan istrinya siapa? Abu Lahab ya. Dia diberikan medali ya, kalung ya atas tapi dari salabut neraka gitu ya, atas perbuatannya di dunia. Asabi asyar yang ke-17 al-lafu wan nasyru wa huwa an talifa fi dzikri syai'ain
Yaitu engkau menyebutkan dalam dua perkara atau lebih, summa tadhkuru muta'alliqatiha, ya, kemudian kamu menyebutkan muta'alliqnya, wa fi tariqatan, itu ada dua cara, antabda'a fi dzikril muta'alliqat bil awal wa antabda'a bil akhir, ya. Ya, jadi misalnya apa ya? Ini ada yang muratab, ada yang ghair muratab, ya. Al-lafzu wan nashr itu. Saya lupa lagi ya contohnya. Ya, saya lupa ya, nanti dicari aja contohnya. Jadi menyebutkan apa namanya, dua hal ya atau lebih misalnya, lalu setelah itu disebutkan muta'aliknya, kaitannya yang kembali kepada hal itu. Dan menyebutkannya bisa berurutan dengan menyebutkan lafaz ya yang sebelumnya, atau tidak berurutan. Ya. Misalnya dalam apa ya? Dalam nazom ini ushul fikih ya disebutkan bentar. Ya, saya lupa lagi nazomnya. Ya, dilewat aja dulu. Asa min asyar yang ke-18, al-jam'u. Nah, ini mohon maaf tadi kebalik dengan at-taqsim ya. Kalau at-taqsim tadi hanya membagi saja ya, membagi perkara kepada beberapa hal. Kalau al-jam'u itu menyebutkan beberapa hal dengan menyebutkan hukumnya ya, khobarnya. Misalnya anta cuma baina syai'ain faksar fi khobarin wahid. Kopi waswin wahid dalam satu sifat, wasim hidalik dan yang semisal dengan itu. Ya seperti yang tadi ya, al-malu wal banun ya, zinatul hayati dunia. Jadi menyebutkan beberapa hal lalu menyebutkan hukumnya atau sifatnya ya. Misalnya dalam ayat apa? Zuyina linnas ya, hubbu syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddati wal khairil musamawati wal an'ami wal harth dzalika mataul hayatid dunya. Menyebutkan beberapa hal lalu di akhir disebutkan hukumnya ya, sifatnya. Itu disebut al-jam'u. Kalau at-taqsim tadi hanya membagi saja, tidak disebutkan hukumnya. At-tasi asyar yang ke-19, at-tarsi'. Wa huwa an takuna al-alfaz fi akhir kalam mustawiyah al-wazni au mutaqaribah ma'al alfaz allati fi awwalihi ya. Ini disebut juga dengan jinas. Ya, jinas lafaz-lafaz di akhir apa? Takun al-alfaz di akhir kalam mustawiyah al-wazni. Wazannya sama atau mirip bersama dengan lafaz-lafaz yang di awalnya. Ya, itu kalau sama dengan jinas ya. Kalau jinas itu ada dua, ada yang tam ya, ada yang sempurna semua lafadznya, tapi maknanya beda. Ya, misalnya yauma taqumu sa'ah, apa yuksimul mujrimuna ya.
ghairu sa'ah. Nah, itu ada dua kata sa'ah tapi maknanya beda ya. Sa'ah yang pertama itu kiamat, sa'ah yang kedua hanya sesaat gitu ya. Kalau itu sempurna lafaz-lafaznya tam. Nah, ada yang nakis. Ya, ada yang kurang ya. Itu misalnya fa amal yatima fala takhar wa amas sa'ila fala tanhar. Ya, antara takhar dan tanhar itu kan mirip ya, ada hanya perbedaan satu huruf saja. Ya, itu jinas yang nakis. Al muwaffal ishrun ya, yang ke 20 atau al muwaffil isrin. Atasji ya, tasji ini yaitu menyebutkan akhir yang sama ya. Bahwa antakuna kalimat ayat ala rawin harfin wahid. Ya, kalimat-kalimat ayat terakhirnya itu huruf yang sama. Nah, ini untuk memperindah lafadz ya. Jinas juga tadi memperindah lafadz. Karena dalam ilmu badi ini ada dua. Ada yang untuk memperindah makna, muhassinat ma'nawiyah. Ada yang muhassinat lafziyah. Muhassinat lafziyah ini yaitu tadi jinas ya atau tarsi di sini disebutnya, dan juga tasji ya atau saja. Ya, nah ini untuk keindahan. Nah, ini banyak dalam Al-Qur'an ya. Jadi huruf-huruf terakhirnya itu sama. Misalnya surat An-Nas tadi kan akhirnya itu sin gitu. Ya. Al-Ikhlas ya, akhirannya huruf dal, qul huwallahu Allahu samad, ya lam yalid wa lam yulad. Ya, itu disebutnya tasji atau saja ya. Gitu. Jadi untuk memperindah lafaz. Al-Hadil wal Ishrun 21 al-istitrad wa huwa tatator rokok min kalam ila kalamin akhar, beralih dari satu perkataan ke perkataan yang biwajin yasilu bainahuma, dengan bentuk yang menyambung ya di antara keduanya, wa yakun kalam sanif wal maksud. Sedangkan perkataan yang kedua itulah yang dimaksud, ka khuruji syair minan nasibi ilal madhi, seperti keluarnya syair dari nisbat kepada madhi ya, kepada pujian bimana ya ta'alaq bil tarfain, dengan makna yang berkaitan dengan dua hal itu, ma'annahu inama qasodal madha, ya hanya saja dia memaksudkan madha ya, pujian. Ya, jadi sitrod ini jadi perpanjang lebar yang di luar maksudnya ya, lalu nanti kembali lagi ke maksud yang utamanya. Asani wa ishrun yang ke-22 al-mubalaghah. Ya, mubalaghah. Mubalaghah ini sebenarnya pembahasan tasrif ya, tapi di sini dimasukkan ke balaghah. Faqad takunu bi sighatil kalimah, terkadang dengan bentuk kata ya, sigo misalnya fa'al ya, fa'al lima yurid, kofar ya, sigat mubalaghah yang menunjukkan sifat secara berlebih ya, sangat bermakna sangat. Wa mif'al ya, qad takun bil mubalaghah fil ihbar awil wasfi, dalam pemberitaan atau sifat ya, fa ayni istadatil mubalaghah fa hiya gulu wa igrok. Kalau berlebihan dalam mubalaghahnya itu gulu ya, berlebih-lebihan, igrok. Padahal mustaqroh inda ahli hadza sya'ni, dan hal itu dianggap buruk ya menurut para ahli ilmu ini ya, para ahli mubalaghah, jadi tidak berlebihan dalam mubalaghahnya. Ya, itu beberapa hal tentang mubalaghah. Tiada poin-poin yang belum jelas, nanti saya perjelas lagi ya. Berikutnya al-babul hadi asyar yang ke 11 fi jazil Quran wa iqamatid dalil ala annahu min indillah.
tentang kemujizatan Al-Quran dan menegakkan dalil bahwa Al-Quran adalah dari sisi Allah, wa yadullu ala dzalika asyratu wujuhin, menunjukkan kepada hal itu ada 10 bentuk ya. Al awal yang pertama fasahatuhu allati imtaza biha, ya kefasihannya. Ya, jadi dari sisi bahasanya ya yang fasih, yang mengandung balaghah tadi ya, yang menjadi keistimewaan dengannya itu dari perkataan makhluk. Jadi keindahan bahasa ya, di dalam Al-Quran itu tidak bisa ditandingi ya, mengalahkan semua perkataan. Asani yang kedua nazmuhul ajib, susunannya yang mengagumkan ya, wa uslubul gharib, uslub gaya bahasanya yang tidak biasa ya, min maqati ayat, dari potongan-potongan ayat, wa fawasilu kalimatihi, dan pemisah-pemisah ya antara satu kalimat dengan kalimat yang lain ya. Gitu. Kan dia disusun dari ayat-ayat gitu ya. Dan makanya Al-Quran itu dia unik ya, susunannya tersendiri, tidak tidak ada yang lain ya. Sedangkan kalimat-kalimat lain itu kan tidak keluar dari dua macam ya. Ada syair, ada nasar ya. Ada syairun, ada nasrun. Tapi untuk Quran ini bukan syair, bukan nasr. Ya, dia ayat saja disebutnya, isinya itu ayat-ayat. Ya, bukan syair, bukan juga nasr. Ya, ayat Quran ini. Sehingga dia punya keunikan, keistimewaan tersendiri. Asalis yang ketiga, azul mahlukin, membuat lemah para makhluk ya, fi zamanin nuzulihi, pada saat turunnya, wa ba'da dzalika, dan setelah itu ilal an, sampai sekarang, anil itian bimislihi, untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Ya kan? Hanya mendatangkan satu ayat misalnya yang mirip ya, itu satu surat dengan Al-Quran itu tidak pernah bisa sampai kapanpun. Arabi yang keempat, bauh birofihi, yang dikabarkan di dalamnya, min ahbaril umamis salifati wal qurunil madiyah, dari berita-berita kisah umat terdahulu dan abad-abad yang lampau. Walam yakuni Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'allama dzalika wala qara'ahu fi kitabin. Nabi tidak mempelajari hal itu dan juga tidak membacanya dalam kitab. Ini di antara kemujizatan Al-Quran, berisi kisah-kisah zaman terdahulu ya, atau bahkan yang tidak mungkin diketahui ya oleh manusia. Misalnya kisah hal-hal yang gaib ya, kisah di surga, misalnya di neraka ya, atau kisah umat-umat terdahulu ya, para nabi, umat-umat para nabi. Ya, jadi itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran ya, bahwa benar dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Khamis, ma'ukhbira fi minal ghuyub al-mustaqbala. Yang dikabarkan di dalamnya dari hal-hal yang gaib yang akan datang ya. Kalau tadi kan yang lalu, nah sekarang yang akan datang ya, tentang kiamat, tentang akhirat. Fawaqat ala hasbi maqala, maka terjadi seperti yang dia katakan. Ya, baik itu di dunia ya, atau nanti di akhirat. Ya, nah ada yang disebutkan di dunia, lalu kemudian terjadi sesuai yang disebutkan oleh ayat. Nah, itu banyak ya. Seperti misalnya kemenangan ya, pertolongan dari Allah itu kan di surat Al-Fath itu kan belum terjadi Fathu Makkah ya. Tapi kemudian terjadi sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat. Atau misalnya tentang akan menangnya Romawi ya, Ghalibati Rum ya. Wahum mimba di golabihim, saya gelibun setelah mereka kalah.
mereka kemudian akan menang. Ya, nah itu kan belum terjadi ketika ayat itu turun. Tapi agak terjadi sebagaimana disebutkan dalam ayat ya, fi bid'i sinin kan itu. Kata bid'u itu kan dari 3 sampai berapa? 10 ya. Nah, itu kan terjadi ya antara bilangan itu. Asadis yang keenam mafihi minat ta'rif bil bari jalla jalalu ya, di dalamnya ada mengenalkan Allah ya sang pencipta, wa minat ta'rif wa zikri sifatihi, menyebutkan sifat-sifatnya, wa asma'i, nama-namanya, wa ma yajuzu alaihi wa ma yastahilu alaihi, sifat yang boleh ya dan sifat yang mustahil bagi Allah, wa da'watil halqi ila ibadatihi wa tauhidihi, mengajak makhluk kepada ibadah kepadanya dan mentauhidkannya, wa iqamatil barohin, dan menegakkan bukti-bukti al-qat'iyah yang qat'i, wal hujaj al-wadihah, hujah-hujah yang jelas, wa raddi ala asnafil kufari, dan bantahan kepada orang-orang yang kafir, kelompok yang kafir, wa dzalika kulluhu yu'lamu bid-darurah, dan hal itu semuanya diketahui ya tanpa butuh penelitian, annahu la yasilaihi bashar min tilqai nafsihi, bahwa tidak bisa sampai kepadanya manusia dari dirinya ya, bal biwahyin minal alimil khabir, tetapi dari wahyu dari Allah yang Maha mengetahui ya, Maha mengabarkan. Jadi tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia ya, menyebutkan nama, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya hujah-hujah yang qat'i dan sebagainya. Wala yashuku akil fi sidqi man Allah tilkal ma'rifah, dan tidak wala yashuku akilun ya, seorang yang berakal tidak akan ragu di dalam kebenaran orang yang mengenal Allah ya, man bisidqi man arrafa Allah tilkal azama, atau man arrafa ya Allah perkenalkan pengetahuan itu, wa azzama jaladu zalika ta'zim, dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan pembesarannya itu, wa azzama jalalahu ya, bisidqi man arafa Allah ya, objeknya mengenal Allah dengan pengetahuan itu, dan mengagungkan Allah dengan pengagungan itu, wada ibadallah, dan mengajak hamba-hamba Allah ila syiratil mustaqim, kepada jalannya yang lurus. Asabi yang ketujuh, masyuri'a fihi min ahkam, yang disyariatkan dari hukum-hukum ya di dalamnya, wabayana, dan apa yang ia jelaskan di dalamnya, minal halali wal haram wahada ilaihi, dan menunjukinya, min masalihi dunia, dari kemaslahatan dunia, wal akhirah, wa arsal ilaihi min makarimil akhlak, dan menunjukkan ya kepada akhlak yang mulia, wa dzalika ghayatul hikmati wa samaratil ulum, dan itu adalah puncak hikmah, wa samaratu ya, dan buah dari ilmu-ilmu. Jadi mukjizat dari segi pensyariatan ya, ijaz tasyri'i ya ini disebutnya. Jadi bagaimana syariat-syariat ya yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam Islam itu mengandung kemujizatan ya. Di sana ada tahapan-tahapannya, bagaimana memberikan solusi bagi permasalahan masyarakat. Misalnya orang Arab yang sangat cinta dengan Homer ya, tapi dengan pensyariatan yang diturunkan itu ya berubah ya, mereka menjadi membencinya, meninggalkannya ya. Nah itu kan tidak mudah merubah masyarakat itu. Maka dengan pensyariatan yang ada dalam Islam ini ya, semua bisa menjadi solusi. Nah ini juga adalah bagian dari kemujizatan Al-Quran.
Asamin yang ke-8 kaunu mahfudzan aniz ziyadati wa nuqsan. Keadaannya yang terjaga dari penambahan dan pengurangan maharusan anitagir ya terjaga dari perubahan ya penggantian tabjil antatawulil azman ala tatawil azman ya sepanjang waktu bihila fisairil kutub berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Di Taurat, Injil ya itu kan ada ada terjadi perubahan campur tangan manusia. Tapi Al-Quran ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sebagaimana dalam surah Al-Hijr ya ayat berapa? 9 ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dijaga ya dari perubahan atau tambahan pengurangan. Atasi yang ke-9 taisiruhu lil hifzi wa zalika ma'lum bil muayyanah. Memudahkannya untuk menghafalnya. Dan itu diketahui ya dengan mata kepala. Jadi Al-Quran ini luar biasa ya. Berapa ribu, berapa juta orang yang sudah menghafal Al-Quran. Beda dengan kitab-kitab agama lainnya, ada nggak misalnya Kristen yang hafal? Itu jarang sekali ya. Orang Yahudi yang hafal Taurat misalnya. Ya, kalau Al-Quran ini mudah untuk dihafal. Sudah terbukti banyak para penghafal Al-Quran itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Ya, sebagaimana di surat Al-Qamar itu kan walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim mudzakir. Disebutkan 4 kali di surat Al-Qamar itu. Makanya kan dulu ketika orang Yahudi melihat Uzair itu ya, dia menyampaikan Taurat secara hafalan ya. Itu mereka tercengang karena saking asingnya menghafal. Bahkan mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan. Makanya orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Ya, karena dia menyampaikan Taurat dengan hafalan. Jadi, saking asingnya hafalan itu bagi mereka. Sedangkan dalam Islam, ya, itu ini menunjukkan kemujizatan Al-Quran yang mudah untuk dihafal. Al-Ashir yang ke-10 kaunuhu la yamalluhu qari'uhu wala sami'uhu ala kasrati tardid bihila fisairil kalam. Ya, keadaan Al-Quran yang tidak bosan ya bagi pembacanya atau dan juga yang mendengarnya ya dengan banyaknya diulang. Itu Quran itu kita baca terus-menerus tapi tidak pernah bosan. Berbeda dengan perkataan-perkataan yang lain. Ya, kita terus membacanya ya sepanjang hari. Bahkan dengan surat yang sama ya itu diulang-ulang itu enggak bosan-bosan. Itu menunjukkan kemujizatan Al-Quran. Nah, ini ya beberapa poin yang jadi tanda kemujizatan Al-Quran. Baik, wah sekalian kita cukupkan ya pembahasan pada kesempatan kali ini. Nanti kita lanjut. Masih ada satu poin lagi ya berkenaan dengan mukadimah ya yang harus kita ketahui dalam ilmu tafsir ini. Insyaallah dilanjut di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.